Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan Ibu Safni pada pembelajaran matematika peminatan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan siap menerima pelajaran matematika dari saya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pertidaksamaan eksponensial. Yuk, langsung saja simak baik-baik pembahasannya. Pertidaksamaan eksponensial merupakan bentuk lain dari persamaan eksponensial. Saya ulang kembali, pertidaksamaan eksponensial merupakan bentuk lain dari persamaan eksponensial, yaitu pertidaksamaan yang variabelnya ada di dalam suatu pangkat, tetapi tanda penghubungnya merupakan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan yang sering dipakai meliputi tanda besar, kecil, besar sama, atau kecil sama. Sekarang kita lihat sifat-sifat dasar pertidaksamaan eksponensial. Yang pertama, jika A lebih besar dari 1 dan A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, maka fx-nya lebih besar dari gx. Yang kedua, jika A lebih besar dari 1 dan A pangkat fx lebih kecil dari A pangkat gx, maka fx lebih kecil dari gx. Yang ketiga, jika A lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0, dan A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, maka fx lebih kecil dari gx. Yang keempat, jika A lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0, dan A pangkat fx lebih kecil dari A pangkat gx, maka fx-nya lebih besar dari gx. Jadi untuk nomor 3 dan nomor 4, tandanya jadi dibalik, karena A-nya lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 0. Ya, jika tandanya lebih besar, maka dibalik menjadi kecil. Jika tandanya kecil, dibalik menjadi besar. Nanti untuk lebih jelasnya apabila kita sudah membahasnya di contoh soal. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita mencermati solusi pertidaksamaan eksponensial sederhana. Kita langsung lihat contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan eksponensial berikut. A, 3 pangkat X sama dengan 1. B, 3 pangkat X sama dengan 9. C, 1/3 pangkat X min 4 lebih besar atau sama dari 1/3 akar 3. D, 3 pangkat 5X min 1 kecil atau sama dengan 27 pangkat X plus 3. E, 1/3 pangkat 4X plus 3 lebih besar dari 1/3 pangkat X plus 2. F, 3 pangkat X kuadrat min 3x min 5 lebih besar dari 3 pangkat 2x min 11. G, akar 5 pangkat 4x plus 4 lebih kecil dari 1/25 pangkat x plus 3. H, 3 akar 27 pangkat 2x min 1 lebih kecil dari akar pangkat 3 dari 1/243 pangkat 3x. Itu akar pangkat 3 ya, yang kurang jelas itu. Jadi saya ulang kembali,
3 akar 27 pangkat 2X min 1 lebih kecil dari akar pangkat 3 dari 1/243 pangkat 3X. Yang I, 5 pangkat 2X min 6 kali 5 pangkat X plus 1 ditambah 125 lebih besar dari 0. Yang J, 2 pangkat 2X plus 1 dikurang 5 kali 2 pangkat X plus 1 ditambah 8 kecil atau sama dari 0. Sekarang kita lihat pembahasannya. Kita bahas yang A dulu, ya, yang paling sederhana terlebih dahulu. 3 pangkat X lebih kecil dari 1. Nah, jadi yang sebelah kanan kita ubah menjadi 3 pangkat 0, ya. Karena pada penjelasan sebelumnya, berapapun bilangannya, jika kita pangkatkan dengan 0, maka nilainya 1. Jadi 1 kita ubah menjadi 3 pangkat 0, ya. Kenapa 3 pangkat 0? Karena bilangan pokok yang sebelah kiri adalah 3. Jadi mengikuti bilangan pokok sebelah kiri. Jadi dia menyesuaikan. Ya, kalau bilangan pokok sebelah kiri dan bilangan pokok sebelah kanan sudah sama, maka X-nya lebih kecil dari 0. Jadi himpunan penyelesaiannya X di mana X lebih kecil dari 0 dan X elemen real. Jadi cara bacanya seperti itu. X di mana X lebih kecil dari 0 dan X elemen real. Sekarang yang B, 3 pangkat X kecil atau sama dengan 9. Nah, sekarang 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Ya, karena 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat X lebih kecil atau sama dengan 3 pangkat 2. Maka X kecil atau sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih kecil atau sama dengan 2 dan X elemen real. Sekarang kita lanjutkan untuk yang C. 1/3 pangkat X min 4 lebih besar atau sama dengan 1/3 akar 3. Kita sederhanakan terlebih dahulu. 1/3 pangkat X min 4 lebih besar atau sama dengan 1/3 pangkat 3/2. Jadi 3 akar 3 itu sama dengan 3 pangkat 3/2. Lalu kita sederhanakan lagi, ya. 1/3 pangkat X min 4. Nah, jadi 1/3 X pangkat min 4 itu sama dengan 1/3 pangkat X min 4 lebih besar atau sama dengan 1/3 pangkat 3/2. Nah, karena ada bilangan pokok sebelah kiri sudah sama dengan bilangan pokok sebelah kanan, maka pangkat sebelah kiri sama dengan pangkat sebelah kanan, tetapi tandanya berlawanan, ya. Jadi karena A-nya 1/3, berarti dia adalah kecil dari 1, besar dari 0. Ya, maka X min 4-nya kecil sama dari 3/2, ya. Jadi tandanya jadi berlawanan. Kalau besar berubah jadi kecil karena bilangan pokoknya lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0. Itu sesuai dengan sifat pertidaksamaan eksponen yang kita bahas sebelumnya tadi. Lalu kita selesaikan. X kecil sama dengan 3/2 plus 4, jadi 4-nya pindah ke kanan. Ya, jadinya X kecil sama dengan 3/2 ditambah 8/2, jadi 4 kita ubah menjadi 8/2. Supaya dia bisa dijumlahkan, jadi X lebih kecil atau sama dengan 11/2. Maka himpunan penyelesaiannya X di mana X lebih kecil atau sama dengan 11/2 X elemen real. Selanjutnya D, 3 pangkat 5X min 1 kecil atau sama dengan 27 pangkat X plus 3. Ini kita sederhanakan dulu yang sebelah kanannya, ya. Kalau yang sebelah kiri sudah sederhana, jadi nggak perlu lagi kita sederhanakan. Jadi 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3.
Jadi 3 pangkat 5x min 1 kecil atau sama dengan 3 pangkat 3 pangkat x plus 3. Nah, kemudian pangkat yang di luar kurung kita kalikan ke pangkat yang di dalam kurung. Ya, jadinya 3 pangkat 5x min 1 kecil atau sama dengan 3 pangkat 3x plus 9. Nah, karena bilangan pokoknya udah sama, kiri kanan, maka pangkat sebelah kiri sama dengan pangkat sebelah kanan. Di 5x min 1 kecil sama dengan 3x plus 9. Ya. Kemudian 5x min 3x, jadi 3x-nya pindah ke kiri, sedangkan satunya pindah ke kanan. Jadi 5x kurang 3x kecil sama dengan 9 tambah 1. 2x kecil sama 10. X kecil sama 5. Ya, jadi X-nya 10 per 2 sama kecil sama 5. Jadi himpunan penyelesaiannya X, di mana X kecil sama 5 dan X elemen real. Sekarang kita lanjutkan untuk yang E. Sepertiga pangkat 4x plus 3 lebih besar dari sepertiga pangkat x plus 2. Nah, ini kiri kanan sudah sama, berarti kita langsung bisa menyelesaikan untuk ketidaksamaan ini. Jadi 4x plus 3-nya kecil dari x plus 2. Ingat ya, tandanya jadi berlawanan, besar berubah jadi kecil. Alasannya karena bilangan pokoknya atau A-nya lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0. Jangan lupa ya. Jangan lupa tandanya dibalik. Dan dari besar jadi kecil atau kecil jadi besar. Itu sesuai dengan sifat dari pertidaksamaan eksponensial tadi yang kita bahas sebelum contoh soal tadi. 4x min x, jadi x-nya pindah ke kiri, kemudian 3-nya pindah ke kanan. Jadi 4x min x jadi 3x, 2 min 3 jadi min 1. Jadi x-nya lebih kecil dari min sepertiga. Jadi himpunan penyelesaiannya X, di mana X lebih kecil dari sepertiga, X elemen real. Ya, yang F sekarang 3 pangkat X kuadrat min 3X min 5 lebih besar dari 3 pangkat 2X min 11. Nah, ini juga bilangan pokoknya udah sama, jadi langsung saja X kuadrat min 3X min 5 lebih besar dari 2X min 11. Lalu pindahkan ke ruas kiri semua. X kuadrat min 3x min 5 min 2x plus 11 lebih besar dari 0. Lalu disederhanakan jadi x kuadrat min 5x plus 6 lebih besar dari 0. Lalu difaktorkan. X min 2 kali x min 3 lebih besar dari 0. Ya. Kemudian x1-nya lebih kecil dari 2 atau x2-nya lebih besar dari 3. Jadi kalau untuk tanda besar, kalau kita buatkan garis bilangannya, jadi wilayahnya itu adalah ke kanan angka 3 dan ke kiri angka 2. Ya, jadi menulisnya X yang pertama atau X1 itu lebih kecil dari 2 atau X2-nya lebih besar dari 3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih kecil dari 2 atau X lebih besar dari 3, X elemen real. Sekarang yang G, akar 5 pangkat 4X plus 4 lebih kecil dari 1/25 pangkat X plus 3. Ini kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Nah, akar 5 itu diubah menjadi 5 pangkat setengah. Jadi 5 pangkat setengah pangkat 4x plus 4, kemudian 1/25 diubah menjadi 5 pangkat min 2 pangkat x plus 3. Lalu kita sederhanakan 5 pangkat 2x plus 2 ya, karena setengah dikalikan ke 4x plus 4 ya, jadinya 5 pangkat 2x plus 2 lebih kecil dari 5 pangkat min 2x min 6. Nah, karena sudah sama bilangan pokoknya yang sebelah kiri dan kanan, maka
2x plus 2 lebih kecil dari min 2x min 6. Nah, yang min 2x-nya pindah ke kiri, kemudian 2-nya pindah ke kanan. Ya, jadi 2x plus 2x kecil dari min 6 di min 2, ya, atau kurang 2. Jadi 4x kecil dari min 8, x kecil dari min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x lebih kecil dari min 2 dan x elemen real. Sekarang yang H, 3 akar 27 pangkat 2x min 1 lebih kecil dari akar pangkat 3 dari 1/243 pangkat 3x. Ini kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Nah, 3, jadi akar 27 pangkat 2x min 1 itu kita ubah jadi pangkat setengah. Jadi 3 kali 27 pangkat 2x min 1 pangkat setengah. Jadi pangkat setengah itu adalah dari akarnya. Lebih kecil dari 3 pangkat min 5/3. Ya, kenapa min 5/3? Jadi 1/243 itu sama dengan 3 pangkat min 5. Ya, jadi 1/243 itu sama dengan 3 pangkat min 5. Kenapa min 5/3? Karena dia akar pangkat 3. Jadi 3 pangkat min 5/3. Per 3-nya itu berasal dari akar pangkat 3-nya itu. Jadi 3 pangkat min 5/3 pangkat 3x. Lalu kita sederhanakan lagi. 3 kali 27 pangkat 2x min 1/2. Lebih kecil dari 3 pangkat min 5x. Jadi min 5/3 dikalikan dengan 3x itu jadi min 5x. Jadi sehingga 3-nya jadi pangkatnya min 5x. 3 pangkat min 5x. Nah, kemudian 27-nya kita sederhanakan lagi. Menjadi 3 pangkat 3. Jadi 3 kali 3 pangkat 3 pangkat 2x min 1/2 lebih kecil dari 3 pangkat min 5x. Nah, lalu kita sederhanakan lagi, masih ada yang di luar kurung pangkatnya, kita kalikan ke dalam kurung. Jadi 3 kali 3 pangkat 6x min 3/2 lebih kecil dari 3 pangkat min 5x. Jadi 3 itu artinya 3 pangkat 1 ya, karena 1 itu biasanya nggak ditulis. Itu artinya 3 pangkat 1 dikali dengan 3 pangkat 6x min 3/2 ya. Jadi kalau bilangan berpangkat kita kalikan, asalkan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Nah, jadinya 3 pangkat 6x min 3/2 plus 1. Ya, jadi 1 itu berasal dari 3 pangkat 1. Sedangkan satunya nggak ditulis ya. Jadi nggak kelihatan satunya karena memang nggak ditulis. Jadi lebih kecil dari 3 pangkat min 5x. Nah, sekarang selanjutnya kita sederhanakan pangkatnya yang sebelah kiri. Jadi pangkat sebelah kiri kita sederhanakan. Jadi 3 pangkat 6x min 3 plus 2/2. Kenapa plus 2? Karena dia 1 tadi kan. Jadi 1 supaya dia sama-sama 2 penyebutnya, maka satunya dikali 2. Ya. Jadi 6x min 3 plus 2/2. Ya, 2 dibagi 2 kan 1, sama aja. Jadi kita merubah bentuk tapi tidak merubah nilai. Jadi 3 pangkat 6x min 3 ditambah 2/2 lebih kecil dari 3 pangkat min 5x. Nah, kita sederhanakan kembali pangkatnya. Jadinya 3 pangkat 6x min 1/2 lebih kecil dari 3 pangkat min 5x. Nah, sekarang bilangan pokoknya udah sama, maka 6x min 1/2 itu lebih kecil dari min 5x. Kemudian 2-nya dikali silang. Ya, jadi 6x min 1 lebih kecil dari min 10x. Ya, min 10 itu datangnya dari 2 kali min 5x. Jadi min 10x itu datangnya dari 2 kali min 5x. Nah, min 10x pindahin ke kiri, 1 pindahin ke kanan. Jadi 6x tambah 10x lebih kecil dari 1. 16x lebih kecil dari 1. X lebih kecil dari 1/16. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih kecil dari 1/16 dan X elemen real. Kita lanjutkan yang I.
Nah, ini bentuk pertidaksamaan berbentuk persamaan kuadrat ya, menyerupai pertidaksamaan kuadrat ya. Jadi I 5 pangkat 2X dikurang 6 kali 5 pangkat X plus 1 ditambah 125 lebih besar dari 0. Nah, kita sederhanakan 5 pangkat 2X menjadi 5 pangkat X pangkat 2 dikurang 6 kali 5 kali 5 pangkat X. 5 itu sebetulnya pangkat 1 ya. Jadi 5 pangkat 1 kali 5 pangkat X. Tetapi satunya tidak ditulis. Ditambah 125 lebih besar dari 0. 5 pangkat X pangkat 2 dikurang 30 kali 5 pangkat X ditambah 125 lebih besar dari 0. Lalu kita misal 5 pangkat X itu sama dengan P. Maka persamaannya menjadi pertidaksamaannya menjadi P kuadrat dikurang 30P ditambah 125 lebih besar dari 0. Kemudian kita faktorkan. P kurang 5 dikali P dikurang 2 lebih besar dari 0. Nah, ini P satunya lebih kecil dari 5 atau P2-nya lebih besar dari 25 ya, itu P2 ya, yang keduanya adalah P2. Ya, duanya tidak tertulis, jadi itu sebenarnya P yang kedua. Nah, kemudian selanjutnya untuk P lebih kecil dari 5, maka 5 pangkat X-nya lebih kecil dari P. Nah, 5 pangkat X lebih kecil dari 5. 5 pangkat X lebih kecil dari 5 pangkat 1. Jadi X lebih kecil dari 1. Sekarang, untuk P lebih besar dari 25, maka 5 pangkat X lebih besar dari 25. 5 pangkat X lebih besar dari 5 pangkat 2. Maka X lebih besar dari 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih kecil dari 1 atau X lebih besar dari 2 dan X elemen real. Selanjutnya untuk yang J, 2 pangkat 2X plus 1 dikurang 5 kali 2 pangkat X plus 1 ditambah 8 kecil sama dari 0. Nah, disederhanakan menjadi 2 kali 2 pangkat X kuadrat dikurang 5 kali 2 kali 2 pangkat X ditambah 8 kecil sama 0. 2 itu berasal dari 2 pangkat 1 ya, jadi artinya itu 2 pangkat 1. Jadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat X kuadrat. Ya, kemudian kita lanjutkan. 2 kali 2 pangkat X kuadrat dikurang 10 kali 2 pangkat X tambah 8 kecil sama 0. Nah, kemudian kita misal 2 pangkat X sama dengan P. Maka persamaannya menjadi 2P kuadrat min 10P ditambah 8 kecil sama 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan membagi 2 atau dibagi dengan 2. Jadinya P kuadrat kurang 5P tambah 4 kecil sama 0. Nah, jadi kalau kita faktorkan P min 1 dikali P min 4 lebih kecil dari 0. Selanjutnya untuk P1 lebih besar dari 1 atau P2-nya lebih kecil atau sama dengan 4. Saya ulang kembali, P1 lebih besar atau sama dengan 1 atau P2-nya lebih kecil atau sama dengan 4. Untuk P lebih besar atau sama dengan 1, maka 2 pangkat X lebih besar atau sama dengan 1. Nah, jadi 2 pangkat X lebih besar atau sama dengan 2 pangkat 0. Ya, jadi 1 kita ubah menjadi 2 pangkat 0. 2 pangkat X lebih besar atau sama dengan 2 pangkat 0. Jadi X-nya lebih besar dari 0. Sekarang untuk P sama dengan 4. Untuk P lebih kecil dari 4, maka 2 pangkat X-nya lebih kecil. Saya ulang kembali. Untuk P lebih kecil atau sama dengan 4, maka 2 pangkat X lebih kecil atau sama dengan 4. Nah, 2 pangkat X-nya lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat 2. X lebih kecil atau sama dengan 2.
Nah, ini dapat ditulis ya, jadi penulisannya bisa kita gabung seperti ini. X lebih kecil atau sama dengan 2 atau lebih besar dari 0 ya. Jadi cara bacanya X lebih kecil atau sama dengan 2, X lebih besar atau sama dengan 0 ya. Jadi kita bacanya dari tengah, X-nya yang kita sebut terlebih dahulu. Jadi X lebih kecil atau sama dengan 2 dan X lebih besar atau sama dengan 0. Nah, itu cara bacanya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih kecil atau sama dengan 2. Saya ulang kembali. Himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih kecil atau sama dengan 2 dan lebih besar atau sama dengan 0, X elemen real. Demikian penjelasan saya tentang pertidaksamaan eksponensial. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat kamu pahami dengan baik sehingga kamu bisa mengerjakan latihan yang saya berikan ini. Ya, sekarang saatnya kamu mengerjakan latihan. Jadi kunci untuk belajar bisa matematika itu harus rajin mengerjakan latihan. Jadi jangan malas mengerjakan latihan. Ya, jika rajin mengerjakan latihan, berarti kamu terbiasa mengerjakan soal-soal sehingga pada saat ulangan atau ujian-ujian kamu tidak canggung lagi untuk menyelesaikan soal-soalnya karena sudah terbiasa. Jadi latihan ini berbentuk pilihan ganda ya. Jadi petunjuknya pilihlah satu jawaban yang paling benar. Ini nomor satunya, ini nomor 2-nya, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kamu kerjakan pada buku latihan yang rapi. Ya, nanti suatu saat mungkin saya bisa melihat latihan kamu ya, mudah-mudahan. Seperti biasa, jika ada di antara latihan ini yang kamu tidak bisa kerjakan, silakan kamu menanyakan ke saya, dan menanyakan harus melalui grup, tidak melalui Japri ya. Tujuannya adalah supaya yang lain juga mengetahui apa yang ditanyakan dan apa jawabannya yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Good luck. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.